1 Korintus 15 ayat 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Apa tafsiran dari ayat ini? Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Karena ayat ini sangat penting bagi kita, karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah yang mahal, dan bukan hanya diselamatkan saja. Tetapi yang terpenting adalah efek perubahan hidup harus terjadi pada setiap orang percaya. Karena setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk mengalahkan dosa oleh kuasa darah Yesus Kristus, dan memiliki kekuatan untuk melakukan hukum-hukum Taurat dalam kebenaran. Tanpa kuasa darah Yesus kita masih berada di bawah kuasa dosa, dan upah dari dosa adalah maut. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah percaya Yesus Kristus, tapi masih hidup dalam kuasa dosa? Inilah tafsiran mengapa kuasa dosa itu ialah hukum Taurat. Pertama, hukum Taurat tidak dapat mengalahkan kuasa dosa. Inilah kesaksian Rasul Paulus, di mana dia bergumul untuk mengalahkan dosa. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itu yang aku perbuat. Roma 7 ayat 15. Ketidakmampuan kita terhadap kuasa dosa menunjukkan betapa rapuhnya kita akan kecenderungan berbuat dosa. Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang diwariskan kecenderungan berbuat dosa kepada keturunannya. Tapi dalam ayat 25 Rasul Paulus menuliskan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Dengan kuasa darah Kristus, kita dapat menjalankan hukum Allah. Tetapi yang jadi pertanyaan, mengapa orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, tapi sangat gemar berbuat dosa, malah lebih parah hidupnya dari orang yang tidak percaya? Ini orang hidupnya sesuai dengan surat 2 Petrus 2 ayat 20-22. Sebab jika mereka, oleh pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Yang kedua, hukum Taurat adalah beribadah dengan kekuatan sendiri dan melakukan segala sesuatu karena kewajiban hukum dan bukan karena kasih. Inilah ciri-ciri orang yang melakukan hukum Taurat: beribadah, melakukan sholat 5 waktu, berpuasa selama sebelum penuh, dan melakukan salat malam dengan kekuatan diri sendiri supaya dapat memperoleh pahala. Dan saat di akhir zaman nanti, berharap memiliki timbangan kebaikan lebih berat daripada kejahatan, sehingga mendapat hadiah masuk sorga. Ini bukan ajaran Alkitabiah dalam Kristen, karena dalam kekristenan, kita memperoleh hidup yang kekal bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan melakukan kebaikan setelah diselamatkan untuk memperoleh upah di sorga berupa mahkota kehidupan, dan juga segala sesuatu dalam kasih karunia. Tidak ada kewajiban hukum yang memberatkan, yaitu kalau dilakukan mendapatkan pahala, dan kalau tidak dilakukan mendapat dosa. Tetapi hukum kasih karunia adalah kasih, melakukan segala sesuatu karena mengasihi Allah dan juga mengasihi manusia, tidak dengan paksaan dan tidak juga dengan duka cita, tetapi dilakukan dengan tulus ikhlas dan sukacita, karena besar upahnya nanti di sorga.
Yang ketiga, orang Kristen harus mengetahui perbedaan hukum Taurat dengan kasih karunia. Hukum Taurat adalah mengikat dan kasih karunia membebaskan. Bukannya kita memperoleh kasih karunia, kita bebas melanggar hukum Taurat. Ini adalah pengertian yang salah besar. Justru melalui hukum Taurat kita dapat mengetahui apa yang baik dan tidak baik. Tetapi bagi kita hukum kasih karunia tidak mengikat, karena yang kita pegang adalah ajaran kasih dan kebenaran. Di mana ada kasih dan kebenaran, disitulah ada kemerdekaan. Kita tidak lagi diperhamba oleh hukum, jika hukum itu tidak berlandaskan kasih. Kita juga tidak terikat dengan hukum, jika hukum itu tidak berlandaskan pada kebenaran. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk memperbaharui akal budi kita setiap hari, supaya kita dapat mengenal mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah hukum kasih, yaitu hukum kasih karunia, di mana supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi manusia seperti diri sendiri, bukan melaksanakan hukum Taurat, tapi menabrak hukum kasih dan kebenaran. Seperti Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit di hari Sabat, tetapi ditentang atau dilarang oleh orang Farisi, dengan alasan tidak boleh melakukan aktivitas di hari Sabat. Apakah ini sesuai dengan hukum kasih dan kebenaran? Yang keempat, salah menafsirkan surat Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Ayat ini jangan disalahpahami bahwa orang Kristen harus tetap hidup melaksanakan hukum Taurat, seperti melaksanakan hari Sabat, tidak boleh makan babi atau binatang yang dilarang di Perjanjian Lama, dan minum kopi. Semua ini sudah dibahas dalam konsili pertama di Yerusalem, di mana orang Kristen dari keturunan Yahudi Farisi masih mau mempertahankan tata cara ibadahnya kepada orang Kristen di luar Yahudi. Hal ini tidak benar, karena jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya bulan baru atau hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus, terdapat dalam Kolose 2 ayat 16. Karena kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, melainkan kasih karunia Allah. Melalui kasih karunia Allah inilah, kita dimampukan untuk menjalankan hukum Taurat sesuai dengan hukum kasih dan kebenaran. Dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jangan lagi kita diperhamba oleh hukum Taurat, karena kita sudah dibebaskan oleh kuasa darah Yesus, dan memperoleh kasih karunia, supaya kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan membebaskan kamu daripada roh perhambaan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.